Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ali Imran Mustafiri, NIM 877333786, Prodi PGSD T. Di sini saya akan menjelaskan tentang peran filsafat ilmu dalam memperkuat ilmu pendidikan. Yang pertama, bagaimana filsafat ilmu mengawasi dan memperkuat eksistensi, keilmiahan, serta nilai-nilai dalam ilmu pendidikan. Filsafat ilmu bertindak sebagai penjaga gawang, sekaligus fondasi kokoh yang memastikan ilmu pendidikan tetap berdiri tegak secara mandiri dan tidak kehilangan arah melalui aspek ontologi. Filsafat ilmu mengawasi agar pendidikan tidak bergeser menjadi sekedar proses mekanis atau pelatihan kerja, melainkan tetap fokus pada hakikat utamanya, yaitu memanusiakan manusia. Secara epistemologi, filsafat ilmu memperkuat keilmiahan pendidikan dengan cara menguji dan menyaring setiap teori atau metode pembelajaran baru melalui riset yang ketat. Hal ini memastikan bahwa cara mengajar yang diterapkan di sekolah benar-benar valid, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, bukan sekedar mengikuti tren sesaat. Di sisi lain, filsafat ilmu juga memberikan pengawasan ketat terhadap peranan nilai-nilai aksiologi dalam dunia pendidikan. Ia memastikan bahwa pendidikan tidak boleh bebas nilai atau netral begitu saja, melainkan harus syarat akan nilai-nilai moral, etika, dan keadilan sosial. Di tengah gempuran teknologi modern seperti kecerdasan buatan, filsafat ilmu mengawasi agar komersialisasi dan digitalisasi tidak menghilangkan interaksi kemanusiaan yang hangat antara guru dan murid. Dengan demikian, filsafat ilmu memperkuat ilmu pendidikan agar tidak hanya melahirkan generasi yang cerdas secara intelektual, tetapi juga bijaksana, berkarakter, dan memiliki empati tinggi terhadap sesama. Yang kedua adalah bagaimana pendidikan yang bermakna dan bernilai turut memperkuat perkembangan filsafat ilmu. Pendidikan yang bermakna dan bernilai tidak hanya menerima ilmu secara mentah-mentah, tetapi juga aktif melahirkan pemikir kritis yang mempertanyakan dan menguji kembali pengetahuan yang ada. Ketika proses belajar mengajar di kelas mendorong siswa untuk bertanya mengapa dan bagaimana suatu teori ditemukan. Nah, disitulah benih-benih berpikir filosofis mulai tumbuh. Generasi yang dididik dengan cara ini tidak akan menjadi pengikut yang pasif, melainkan menjadi ilmuwan dan periset masa depan yang mampu memperluas batas-batas pengetahuan. Aktivitas berpikir kritis dan kreatif hasil dari pendidikan yang berkualitas inilah yang menjadi bahan bakar utama untuk memperkaya dan memperbaharui teori-teori dalam filsafat ilmu. Selain itu, pendidikan yang syarat nilai moral dan etika turut menjaga agar filsafat ilmu tetap membumi dan relevan dengan kebutuhan zaman. Saat siswa diajarkan untuk peduli pada isu-isu kemanusiaan dan lingkungan, mereka akan membawa sudut pandang etis tersebut ketika nantinya mengembangkan ilmu pengetahuan baru, seperti kecerdasan buatan atau rekayasa genetik. Pendidikan yang bermakna ini mengarahkan filsafat ilmu untuk tidak hanya fokus pada kebenaran logis di atas kertas, tetapi juga pada tanggung jawab sosial ilmuwan terhadap dunia. Dengan demikian, hubungan keduanya menjadi saling menguatkan. Filsafat ilmu menjaga arah pendidikan, sementara pendidikan bermakna melahirkan manusia-manusia yang terus menghidupkan dan mendewasakan filsafat ilmu itu sendiri. Yang ketiga adalah mengapa filsafat ilmu dapat disebut sebagai pisau analisis dalam membedah persoalan-persoalan pendidikan. Filsafat ilmu disebut juga sebagai pisau analisis karena ia memiliki 3 mata pisau yang tajam: ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang mampu membedah masalah pendidikan hingga ke akar-akarnya. Saat menghadapi persoalan rumit seperti kurikulum yang sering berubah atau ketimpangan kualitas sekolah, filsafat ilmu bekerja dengan cara menguliti masalah tersebut satu persatu.
Melalui ontologi, kita dipaksa melihat apa sebenarnya hakikat masalah yang terjadi. Apakah masalahnya pada sistem, manusia, atau fasilitasnya? Kemudian, epistemologi membedah bagaimana cara atau metode yang digunakan selama ini. Apakah cara mengajar gurunya sudah benar dan berbasis riset ilmiah? Dengan pembedahan yang terstruktur ini, akar masalah yang awalnya samar dan membingungkan bisa terlihat dengan sangat jelas dan jernih. Setelah akar masalahnya ditemukan, filsafat ilmu menggunakan mata pisau ketiga, yaitu aksiologi. Untuk membedah nilai dan tujuan dari solusi yang akan diambil, di tahap ini filsafat ilmu memastikan bahwa jalan keluar yang dipilih tidak hanya canggih secara teori, tetapi juga benar-benar bermanfaat, etis, dan adil bagi siswa maupun guru. Pisau analisis ini menjaga agar kebijakan pendidikan tidak diambil secara sembrono atau sekedar ikut-ikutan tren yang merugikan. Singkatnya, filsafat ilmu menjadi alat bedah yang luar biasa karena ia tidak hanya membantu kita memahami apa yang rusak dan bagaimana yang memperbaiki secara ilmiah, tetapi juga memastikan untuk apa perbaikan itu dilakukan demi kebaikan manusia. Nah, yang terakhir adalah contoh konkret penerapan filsafat ilmu dalam praktik pendidikan, misalnya dalam kebijakan, kurikulum, atau proses pembelajaran. Contoh konkret penerapan filsafat ilmu dapat kita lihat langsung pada kebijakan kurikulum merdeka yang saat ini diterapkan di Indonesia. Secara ontologi, kurikulum ini mengubah pandangan tentang siswa. Siswa tidak lagi dianggap sebagai kertas kosong yang pasif, melainkan individu unik yang sudah memiliki potensi bawaan masing-masing. Penerapan epistemologi terlihat dalam proses pembelajarannya yang menggunakan metode project-based learning, pembelajaran berbasis proyek. Di sini, siswa diajak aktif meriset, mengamati masalah di sekitar mereka, dan menemukan solusi sendiri. Mirip dengan cara kerja ilmuwan dalam menemukan pengetahuan baru. Melalui pendekatan ini, keilmiahan pendidikan tidak lagi sekedar menghafal rumus, melainkan mempraktikkan cara berpikir ilmiah yang valid dan logis sejak dini. Sementara itu, penerapan aksiologi, nilai, dan etika diwujudkan secara nyata melalui program Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5. Melalui program ini, ilmu pengetahuan yang dipelajari siswa di kelas tidak dibiarkan menjadi teori yang bebas nilai, melainkan langsung diarahkan untuk membentuk karakter, etika, dan kepedulian sosial. Sebagai contoh, ketika siswa membuat proyek tentang pengolahan sampah di sekolah, mereka tidak hanya belajar ilmu biologi dan lingkungan, epistemologi, tetapi juga mengasah nilai moral untuk mencintai bumi dan bekerja sama dengan teman, aksiologi. Dengan cara inilah, filsafat ilmu membumi dalam praktik nyata, memastikan sekolah tidak hanya mencetak anak-anak yang pintar ujian, tetapi juga manusia yang bijaksana dan bermanfaat bagi masyarakat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.